Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang fikih muamalah, ya fikih jual beli. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa gambaran dari jual beli yang terlarang. Ada jual beli yang terlarang karena objek dari yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang haram, ya, seperti jual beli najis dan sebagainya. Ada yang haram karena tempat berjual belinya yang tidak boleh, seperti jual beli di dalam masjid. Ada jual beli yang haram karena waktunya, seperti berjual beli setelah dikumandangkannya azan Jumat, azan untuk sholat Jumat. Ya. Sekarang kita akan membahas beberapa permasalahan kontemporer atau beberapa muamalah yang sering kita lakukan atau sering kita dengarkan. Nah, terutama tentu saja dengan berkembangnya zaman, maka orang-orang juga akan selalu berpikir bagaimana mendapatkan keuntungan, bagaimana mendapatkan uang dengan jalur perdagangan atau jual beli. Sehingga setiap harinya, setiap zamannya akan selalu ada model-model yang baru dari jual beli tersebut. Dan alhamdulillah, agama kita adalah agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mewafatkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam kecuali setelah menyampaikan semua kaidah-kaidah agama. Kaidah-kaidah agama sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Maidah. Pada hari ini telah saya sempurnakan agama ini untuk kalian. Jadi Rasulullah SAW meninggal dunia dalam kondisi meninggalkan umatnya dengan pedoman yang sangat jelas. Ala nahjatil bayda, ya, seperti lailuha kana hariha, siapa malamnya itu seperti siangnya, karena terangnya masalah agama kita ini. Meskipun ada masalah yang kontemporer, tapi ada hal yang serupa dengannya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pada hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disitulah fungsi dari kias, fungsi daripada kias, yang dimana agama kita tidak jamid, tidak kaku, tapi fleksibel sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muamalah yang pertama yang biasa kita kenal dengan jasa titip atau just tip. Ya, kita meminta seseorang untuk membelikan atau membawakan sesuatu barang, kemudian diberikan upah atas jasa dia membawakan ataupun membelikan kita barang yang kita inginkan. Dan just tip ini sudah sangat marak, terutama di zaman online seperti ini, di zaman orang-orang malas keluar rumah, di zaman orang-orang lebih mau untuk difasilitasi, yang biasanya dia sendiri yang pergi membeli barang tersebut, tapi karena adanya orang-orang yang membuka jasa titip, maka akhirnya
menjamur orang-orang yang membuka jasa seperti ini, ya jasa titip. Ya kadang-kadang barang yang ingin dibawakan tersebut barang yang sudah dibeli, artinya tinggal diambil kemudian dibawakan barangnya. Kadang-kadang juga barang ini memang belum dibeli, artinya harus ditalangi dulu, ya dibayar dulu, baru dibawakan kepada orang yang memesannya. Nah, kemudian diberikan upah terhadap jasa tersebut. Ya, hukum muamalah ini adalah boleh. Hukum asal dari muamalah ini adalah boleh, karena dia adalah min babil ja'alah atau min babil ijarah. Ja'alah ya sebagai hadiah atas jasa yang dia lakukan, atau min babil ijarah sebagai upah atas jasa yang telah dia lakukan. Kalau sebagai ijarah, sebagai sewa jasa, maka sewa jasanya ini sudah harus jelas dari awal. Misalnya, fulan, tolong ambilkan barang saya di toko fulan, bawakan ke rumah saya, upahnya sekian. Ini adalah min babil ijarah, dan ini boleh selama barang tersebut adalah barang yang halal, ya bukan barang yang haram. Karena kalau barang yang haram, maka masuk dalam larangan tolong menolong di dalam kemaksiatan. Misalnya, fulan, saya sudah pesan gitar, ya, atau pesan piano di toko fulan, tolong bawakan barang tersebut ke rumah saya. Ini tidak boleh, karena objek barang tersebut adalah barang yang tidak dibenarkan di dalam syariat kita. Nah, dan ketika dia misalnya barang yang harus kita bayar terlebih dahulu, ya barang yang harus kita talangi terlebih dahulu, ya kemudian nanti ya diganti uangnya, maka ini juga boleh. Ini juga boleh, tapi tidak boleh kemudian dia mengambil keuntungan dari selisih harganya. Ya, dia tidak boleh mengambil keuntungan dari selisih harga barang yang dia beli tersebut. Karena pada hakikatnya dia memang diberikan amanah untuk membelikan, bukan dia sendiri yang berinisiatif untuk membeli kemudian dia jual. Ya, tapi dia diminta tolong untuk membelikan dulu, nanti diganti uangnya. Sehingga ketika ada selisih harga misalnya yang dipahami oleh orang yang memesan barang ini, harganya itu 200.000. Ternyata pada hari itu ada diskon misalnya, ya, ada diskon pada hari itu. Akhirnya dia mendapatkan harga cuman 150.000. Dan yang ditahu oleh orang yang menyuruhnya adalah harganya 200.000. Maka selisih daripada barang ini yaitu 50.000, tetap dia harus mengembalikan kepada, atau dia harus jujur memberitahukan kepadanya bahwasanya harga barang ini cuman 150.000, ya. Dan tidak boleh mengatakan harganya 200.000, ya padahal harganya cuman 150.000, ya karena dia dari awal memang diminta tolong, ya, dan dia tidak melakukan akad jual beli dengan orang ini, tapi dia cuman menalangi dulu, nanti dibayar. Artinya memberikan piutang dulu, nanti dibayar utang tersebut, ya, nanti dibayar utang tersebut. Nah, atau bahkan ketika dia memiliki kartu member misalnya, ya, dia sering belanja di sana, akhirnya ada kartu membernya, ya kalau dia belanja maka dapat diskon. Kalau orang lain belanja maka tidak dapat diskon, ya. Selisih daripada harga tersebut atau harga yang dia dapatkan itu pula lah yang dia sampaikan kepada orang yang menyuruhnya, ya, orang yang menyuruhnya. Kecuali jika dari awal dia mengatakan, ya saya mau akadnya antara saya dengan Anda adalah jual beli, ya, biarkan saya yang membeli barang tersebut, kemudian nanti saya menjualnya kepada Anda, ya, dan disepakati misalnya, maka ini tidak ada masalah. Ya, dipesan fulan, ya bolehkan saya di sana, ya disampaikan, ya saya mau akadnya nanti kita yang jual beli, ya saya beli barangnya dimanapun yang saya inginkan. Saya mau beli barang di sini atau barang di sana, nanti saya jual kepada
Anda dengan harga sekian, maka ini jual beli, maka boleh dia menaikkan harganya. Adapun kalau akad yang pertama, maka dia tidak boleh menaikkan harganya. Taib. Poin penting dari jasa titip ini yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah pekerjaan atau barang titipannya tidak melanggar ketetapan syariat, sebagaimana yang kita sebutkan tadi ya. Kemudian yang kedua, penyedia jasa tidak berhak atas upahnya kecuali setelah pekerjaan selesai, namun boleh dibayar di awal. Misalnya dia sudah ke toko, ternyata barang yang dimaksud tidak ada, tidak ada, maka dia tidak berhak mendapatkan upah karena tidak menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Meskipun tidak jadinya itu bukan karena faktor dia, tapi karena faktor lain, yaitu tidak tersedianya barang tersebut. Dia sudah capek-capek ke sana, tapi ini baru setengah pekerjaan, dia belum menyelesaikan tugasnya, dan dia belum berhak untuk mendapatkan upah atas setengah pekerjaan tersebut. Nah, baik. Kemudian yang ketiga, pengambil jasa titip tidak boleh mengambil keuntungan dari barang jika mendapatkan yang lebih murah. Ini yang kita sebutkan tadi. Kalau dia dapatkan barang yang lebih murah, tetap dia sampaikan kepada orang yang memberikan amanah kepadanya. Baik. Kemudian muamalah yang kedua adalah yang disebut dengan reseller. Kita akan sebutkan tiga. Ada reseller, ada marketer, ada juga dropshipper. Dan ini tiga istilah yang berbeda-beda konsekuensinya. Meskipun kadang-kadang kita menyebutkan diri kita sebagai reseller, padahal hakikatnya bukan reseller. Istilah kita saja yang menyebutkan diri kita sebagai reseller, tapi sebenarnya kalau dibawa kepada konsekuensi syariat, ini tidak disebut sebagai reseller, ini tidak disebut sebagai marketer misalnya. Lebih cocoknya disebut sebagai dropshipper misalnya. Sehingga kita perlu mengetahui ketiga istilah ini beserta dengan perbedaan-perbedaannya, perbedaan konsekuensinya. Yang pertama adalah tentang reseller. Yang disebut dengan reseller adalah orang yang menjual kembali barang yang telah dia beli kepada pihak lain, tapi dia membelinya dengan harga murah, atau mungkin disebut dengan agen. Reseller itu mirip sekali dengan agen, bahkan dia adalah agen. Jadi dia sudah menjalin kerjasama dengan toko misalnya, dengan penjual tertentu, dan dia diberikan harga khusus. Kalau dia yang belanja, maka ada harga khusus yang diberikan kepadanya, harga reseller, harga agen, harga agen. Dan dia membeli barang tersebut dan dibawa ke rumahnya, dikuasai barang tersebut. Barang itu sudah menjadi miliknya sepenuhnya. Dan reseller yang seperti ini, dia boleh melakukan transaksi dengan pembelinya langsung. Tidak perlu ada yang namanya janji transaksi, janji akad. Dia boleh langsung pada saat dia pasarkan barang tersebut, ada orang yang tertarik, saya tertarik dengan barang Anda, dia boleh langsung akad jual beli dengannya. Misalnya dia suruh untuk transfer barangnya, transfer uangnya, secara tunai ataupun secara kredit. Boleh secara tunai, boleh juga secara kredit, karena memang barangnya sudah dia miliki, sudah ada di rumahnya, sudah ada di tokonya. Dia mau menjualnya dengan harga berapapun terserah dia. Dia mau menjualnya dengan kredit atau dengan tunai terserah dia. Karena barang sudah dia miliki. Kemudian dia mengirim barang tersebut kepada konsumennya. Ini hukumnya boleh. Karena ini adalah jual beli yang khalis, yang murni. Poin yang perlu diperhatikan pada muamalah reseller ini, yang pertama adalah barang bisa dijual setelah diterima dan menjadi miliknya. Dengan kata lain, harus menyetok barang tersebut. Dia sudah menyetoknya di gudangnya, atau di tokonya, atau di rumahnya, atau di mana saja. Dan dia bisa menaikkan harga semau dia.
Ya, sekali lagi muamalah ini boleh. Ini disebut dengan reseller. Ya. Kemudian muamalah yang kedua, ya, muamalah yang kedua adalah marketer, atau kita biasa sebut dengan apa? Ya. Apa namanya itu? Sales. Ya, sales atau istilah yang lain ya. Yang jelas marketer itu adalah orang yang bergerak di bidang pemasaran. Ya, dia hanya memasarkan barang orang lain. Dia tidak memiliki barang tersebut dan dia sudah diberikan amanah. Dia sudah diberikan amanah oleh penjual, fulan, tolong jualkan barang saya. Atau dia yang meminta izin kepada penjual, ya fulan, saya punya kemampuan memasarkan barang, tapi saya tidak punya modal. Boleh tidak kita kerjasama? Saya bantu memasarkan produk Anda. Ya, dia mengatakan silahkan. Ya, silahkan pasarkan produk saya. Ini disebut dengan marketer atau apa tadi? Sales. Ya, penjual memasarkan barang yang bukan milik dia, tapi sudah mendapatkan izin dari pemilik barang untuk menjualkan barang tersebut. Dan ini juga boleh. Ini juga boleh dengan memperhatikan upahnya. Iya. Jadi upahnya itu boleh, yang pertama boleh dengan menyebutkan nominalnya. Misalnya fulan, ya kalau laku satu barang, barang ini yang laku, maka bagianmu misalnya 10.000 rupiah. Ya. Kalau barang ini yang laku, bagianmu 20.000 rupiah. Jadi boleh ditentukan keuntungannya berupa nominal, berapa nominalnya. Boleh juga ditentukan berupa persentasenya. Ya, persentasenya. Misalnya silakan jual barang ini, ya harganya 100.000. Harganya 100.000. Nanti saya akan memberikan kepadamu 15% dari harga barang. Iya, misalnya 100.000 dijualkan, berarti dia mendapatkan 15%, berarti 15.000. Dia mendapatkan 15.000 per item barang yang dia jual. Jadi boleh berupa nominal, boleh juga berupa persentase. Yang ketiga, boleh juga berupa penjual mengatakan kepadanya, harga yang saya terima nanti pokoknya 100.000 rupiah. Terserah kamu, mau jual 200.000 rupiah silahkan, ya. Mau jual 150.000 silahkan. Pokoknya yang saya terima 100.000 rupiah. Kelebihan daripada itu silahkan menjadi milik Anda. Ya, ini juga boleh. Ya, jadi untuk marketer ini, untuk menentukan upahnya itu bisa dengan salah satu dari tiga hal ini. Bisa berupa nominal, bisa berupa persentase, dan juga bisa berupa kelebihan dari harga ini silahkan menjadi milik Anda. Nah, yang tidak boleh dalam marketer ini, yang tidak boleh dalam marketer ini, dia tidak boleh menaikkan harga barang di luar daripada izin penjual barang. Misalnya penjual mengatakan jual barang ini 100.000 rupiah, jangan menjualnya di atas harga ini. Iya. Pokoknya setiap item yang laku saya berikan upah 10.000 rupiah, tapi jangan menaikkan harganya. Kemudian dia menjual barang tersebut. Ya. Dia menjualnya di pasar yang barang itu sebenarnya dibeli dengan harga 120.000 rupiah. Ya. Akhirnya dia menjualnya dengan harga 120.000 rupiah. Ini tidak boleh, karena dia sudah mendapatkan amanah jangan dijual di atas harga 100.000 rupiah. Ya. Ketika dia menjual di atasnya, maka dia sudah berdosa, dan kelebihannya tetap harus dia setorkan kepada orang yang memberikan amanah kepadanya. Jadi dia sudah berdosa karena melanggar amanah. Kemudian yang kedua, kelebihan tersebut tetap harus disetorkan kepada pemilik barang. Nah, ini yang harus diperhatikan pada marketer, pada jual beli pada jasa pemasaran, ya, orang yang
memiliki kemampuan untuk memasarkan sesuatu, namun mungkin dia tidak punya modal, maka ini yang harus diperhatikan. Adapun marketer ini, dia tidak harus menyetok barang, ya, karena dia tugasnya hanya memasarkan barang, maka dia tidak wajib untuk memasok barang tersebut di rumahnya atau di tokonya. Barang tersebut berada di toko penjual, tidak ada masalah, karena memang ya nanti dia hanya menjadi penghubung saja, ya. Lalu apakah boleh bagi marketer ini melakukan transaksi akad jual beli dengan konsumen atau tidak? Kita katakan boleh. Misalnya dia sudah pasarkan barang, ada orang yang tertarik, ya, fulan, saya mau barang ini, ya. Dia mengatakan silahkan transfer uangnya. Dia sudah melakukan akad jual beli, ya. Dan ini boleh kalau dia sebagai marketer. Beda dengan ya dropshipper nanti yang akan kita sebutkan. Dia tidak boleh melakukan akad jual beli. Ya, adapun marketer dan juga reseller, ya, karena reseller sudah memiliki barangnya, marketer belum memiliki barangnya, tapi dia sudah menjadi wakil, menjadi agen, menjadi kepercayaan dari pemilik barang, maka pada saat ada orang yang berminat dengan barang tersebut, dia boleh melakukan ya transaksi jual beli dengan konsumen tersebut. Setelah uang dia pegang, ya dia sampaikan kepada produsen pemilik barang, fulan silahkan kirim barangnya ke alamat ini, ya. Jadi tidak harus dia stok dulu barangnya ke rumahnya, baru dia transfer lagi, dia kirim lagi ke konsumen. Boleh produsen langsung kirim ke alamat konsumen. Nanti masalah uangnya ini bagi keuntungannya berurusan antara dia dengan pemilik barang. Nah, ini terkait dengan marketer. Kemudian yang ketiga adalah dropshipper, ya, dropshipper yang mendrop barang, yaitu ya mengambil keuntungan dengan menjual produk pihak lain tanpa menyetoknya, ya, cuman bermodalkan katalog saja, lalu meminta pihak pemilik barang mengirim langsung kepada pembeli ketika terjadi transaksi. Ya, jadi dia bukan sebagai wakil dari penjual. Dia cuma mengambil katalog dari toko ini, katalog dari toko yang lain, kemudian dia pasarkan, ya, dia pasarkan. Ketika ada konsumen, calon pembeli yang berminat membeli barang tersebut, ya, kemudian dia melakukan transaksi jual beli. Dia melakukan transaksi jual beli. Setelah itu dia telepon, ya, atau dia hubungi pemilik barang, ya, pemilik barang, fulan, barang ini ada tidak? Ya, pemilik barang mengatakan ada. Oke, kalau begitu saya mau beli. Ya, berapa yang harus saya transfer? Sekian. Dia transfer, fulan silahkan kirim barangnya ke alamat ini. Alamatnya konsumen, bukan ke alamatnya dia. Ya, bukan ke alamatnya si dropshipper ini. Ya, dan ini adalah muamalah yang tidak boleh, karena dia adalah menjual barang yang tidak dia miliki, ya. Dan perbedaan antara dropshipper dengan jual beli salam itu sangat sedikit. Ya, jual beli salam sudah kita jelaskan pada dua pertemuan yang lalu. Jual beli salam boleh. Adapun jual beli barang yang tidak dimiliki, menjual barang yang tidak dimiliki dengan skema dropshipper yang sudah kita sebutkan, ini tidak boleh. Iya. Dan perbedaannya adalah jual beli salam itu dia memasarkan produk, ya, kriterianya, bukan bukan barang secara ainnya, ya, secara produknya itu, ya, tapi dia menjual kriterianya. Dia mungkin menampilkan contoh, ya, dia mungkin menampilkan contoh, boleh dia tampilkan contoh, ya, gambar misalnya, contoh produknya adalah seperti ini, ya, contoh produknya seperti ini. Kriterianya dia sebutkan semua, ya, spesifikasinya dia sebutkan semua, seperti ini, seperti ini, seperti ini, ya, kualitasnya nomor 1 misalnya, warnanya sekian, begini, dan seterusnya, dia jelaskan semua, ya. Dia menjual barang berdasarkan kriterianya,
Iya. Pada saat ada orang yang tertarik, maka dia boleh melakukan transaksi jual beli, tapi harus cash, ya harus tunai. Pembeli harus mentransfer uang ya sepenuhnya. Ya tidak boleh DP. Ya tidak boleh sebagian dulu. Karena kalau sebagian, maka ini masuk dalam jual beli utang dengan utang. Iya, si konsumen berutang, dia juga berutang karena barang belum diserahkan kepada konsumen. Jadi harus dibayar cash, dibayar tunai, dibayar secara keseluruhan. Ya. Dan ini boleh jual beli salam. Adapun jual beli dropshipper yang kita sebutkan tadi, dia menjual barang tertentu. Ya, dia menjual barang tertentu. Misalnya dia menjual barang baju fulan dari toko fulan. Iya. Baju fulan dari toko fulan. Iya, artinya tidak diambil dari toko yang lain, hanya dari toko fulan. Misalnya si fulan ini ada produknya produk sendiri. Iya, produk sendiri. Tidak kita dapatkan di tempat-tempat yang lain. Produk produk ini sudah ada brandnya, sudah ada sudah ada ketentuannya, dan tidak bisa kita dapatkan di pasaran secara umum. Iya. Kalau kita mendapatkan barangnya harus datang ke toko tersebut. Dia menjualnya. Iya. Pada saat ada orang yang berniat untuk membelinya dan dia melakukan transaksi jual beli, pada saat dia mau membeli barang tersebut, boleh jadi barang ini tidak ada stoknya. Iya. Dia mungkin pada saat memasarkan masih ada. Pada saat ada yang beli, dia bertanya ke pemilik toko, ada tidak barang ini? Ternyata barangnya tidak ada. Ya. Dia mau cari di toko yang lain, ternyata tidak ada. Ya, tidak ada di toko yang lain. Ya. Paham ya insyaallah? Ya. Ya sebagai contoh ya. Ya sebagai contoh dan bukan promosi. Ya misalnya keluarga saya ada butik misalnya, toko Akhwati. Itu brand tersendiri. Dia mau cari di tempat lain tidak ada. Ya. Tidak ada. Sehingga ketika ada orang yang memasarkan barang tersebut, ya, maka dia tidak boleh langsung transaksi jual beli dengan siapa? Dengan pembelinya. Karena kalau dia langsung transaksi, maka dia sudah menjual barang yang dia tidak miliki. Ya, jadi bagaimana solusinya? Solusinya adalah yang pertama, dia boleh menjadi reseller. Iya, menjadi reseller. Dia diberikan harga khusus, harga yang murah. Ya. Kemudian dia menjualnya. Atau solusi yang lain, dia menjadi marketer saja. Dia tidak perlu membeli barangnya. Dia cukup memasarkan barang tersebut. Tapi dia sudah mendapatkan izin. Ya, bedanya dengan dropshipper yang kita sebutkan tadi, dia belum mendapatkan izin. Dia berinisiatif untuk menjual, tapi belum mendapatkan izin untuk menjualkan barang tersebut. Jadi solusi yang kedua adalah dia bisa menjadi marketer. Iya. Kemudian solusi yang ketiga adalah janji transaksi. Janji transaksi. Jadi dia tidak langsung melakukan akad jual beli dengan konsumennya, tapi dia melakukan janji transaksi. Ya, dia berjanji untuk menjual barang itu, pembeli juga berjanji untuk membeli barangnya. Ya. Jadi pada saat sudah ada janji, dia boleh membeli barang yang disebutkan tadi, dia beli, dia kuasai sekarang barang tersebut. Kemudian setelah barang tiba di rumahnya, dia telepon calon pembelinya. Sekarang silahkan transfer uangnya, saya kirim barangnya. Nah, di sini dia melakukan transaksi jual beli. Sekarang boleh dia melakukan transaksinya karena barangnya sudah dia miliki. Ya. Adapun yang tadi sebelumnya baru sekadar janji transaksi. Apa perbedaan antara janji dengan akad? Kalau akad itu tidak boleh dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak yang lain. Jadi harus sepakat antara pembeli dan penjual untuk membatalkan transaksi tersebut yang disebut dengan iqalah. Iya. Dan iqalah, orang yang menerima iqalah ini dipuji di dalam syariat kita. Ya, orang yang menerima iqalah, menerima pembatalan
ya misalnya sudah antara A dengan B sudah terjadi transaksi jual beli. Ternyata si pembeli keesokan harinya berubah pikiran. Dia tidak terlalu membutuhkan barang tersebut. Dia membutuhkan barang yang lain. Akhirnya dia menghubungi penjual, "Afwan, boleh tidak saya kembalikan barangnya?" Barangnya belum lecet sama sekali. Barangnya belum, kalau dia buku misalnya, belum saya buka plastiknya, masih aman. Ya, boleh tidak? Disunnahkan bagi penjual ini untuk menerima iqalahnya, ya, untuk menerima pembatalan tersebut. Kalau dia menerimanya, maka dia mendapatkan pahala. Kalau dia tidak menerimanya, dia tidak berdosa, karena memang bukan kewajiban. Dan hukum asal dari jual beli itu adalah akad lazim. Ia tidak boleh dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak yang lain. Ini akad jual beli. Ya. Lalu bagaimana dengan janji transaksi? Janji transaksi itu boleh dibatalkan oleh salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, tanpa persetujuan dari pihak yang lain. Misalnya sudah ada janji, ternyata pembeli mengatakan, "Afwan, ya, saya tidak jadi beli." Padahal barangnya sudah dia pesan, ya, barang sudah sampai di rumahnya. Sekarang penjual mau menjualnya, tapi pembeli sekarang ini ya berubah pikiran. Ini tidak mengapa dia membatalkannya, karena baru sekedar janji transaksi. Atau penjual yang berubah pikiran, "Afwan, saya tidak jadi menjualnya." Ternyata dia lebih butuh dengan barang tersebut, atau ada keluarga dia yang sangat membutuhkannya, dan barang tersebut misalnya stoknya sangat terbatas. Akhirnya dia tidak jadi menjual barang tersebut. Ini tidak ada masalah, karena baru sekedar janji transaksi. Ya. Lalu bagaimana amannya bagi penjual? Ya, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai dia sudah pesan barang karena baru janji transaksi, jangan sampai nanti pembeli ini membatalkan. Dia akan rugi misalnya. Dia akan kewalahan untuk mencari pembeli yang baru. Ya, maka dia solusinya bagi penjual ini, dia boleh melakukan khiyar. Ya. Boleh melakukan khiyar dengan dengan penjual ini, kasih saya waktu 3 hari misalnya. Ya. Kalau misalnya sampai 3 hari saya tidak mengembalikan barang, berarti sudah terjadi akad jual beli antara kita. Ya. Tapi kalau misalnya 2 hari saya lihat barangnya ternyata saya tidak suka, maka boleh saya kembalikan. Ini boleh. Ya, ini boleh karena ada khiyar diberikan kepadanya sebelumnya. Nah, taib ini kemudian afwan, yang ketiga, solusi yang ketiga atau yang keempat, dia lakukan akad salam, tapi ini harus bukan produk tertentu, tapi dia jual kriterianya saja, ya, sifat dari barang saja. Kalau dia mau jual beli salam, ya. Taib. Ini 3 muamalah yang sering kita dengarkan istilahnya, bahkan mungkin sering kita masuk, ya, bertransaksi dengan transaksi seperti itu. Taib. Kemudian masih ada waktu berapa menit? 10 menit ya. Taib. Tidak cukup ya? Atau kita cukupkan? Kalau ada pertanyaan kita persilahkan. Falyatafadhal. Ya, silakan. Misalnya saya membeli barang impor, tapi dengan melalui perantara, karena kalau saya yang langsung membeli barang tersebut tidak bisa masuk, ditahan oleh biaya cukai karena terkena pembatasan di biaya cukai, karena barang tersebut termasuk senjata, misalnya busur, panah. Yeah. Saya beli panah melalui perantara. Yeah. Perantara itu yang membelikan saya, tapi saya tidak kasih. Saya kasih misalnya harganya 5 juta. Saya kasih 3 juta dulu. Nanti barangnya sampai di rumah baru saya bayar. Bagaimana Ustaz? Kalau tidak boleh bagaimana langsung di sini? Oh iya. Iya, jadi ini jasa titip ya.
Jasa titip, kita minta tolong kepada orang lain untuk membelikan barang, dan diantar ke rumah kita. Iya. Orang yang diberikan amanah untuk membelikan barang ini, iya, dia boleh menalangi terlebih dahulu, menalangi terlebih dahulu pembeliannya secara keseluruhan atau sebagian. Jadi, ya, kita misalnya transfer dana kita sebagian, ini boleh, karena ini bukan jual beli antara kita dengan dia, tapi antara kita dengan penjualnya. Cuman orang ini sebagai orang yang kita, sebagai perantara kita, orang yang kita sewa jasanya untuk membelikan barang dan mengantarnya ke rumah kita. Jadi orang tersebut adalah orang yang kita berikan amanah untuk membelikan kita barang dan mengantarnya ke rumah kita dengan upah yang telah kita tentukan. Ya, berapa upah yang saya harus bayar terhadap barang tersebut sampai di rumah saya. Silahkan ditotalkan berapa harga barangnya dan berapa upahnya. Ya, jadi ini boleh, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, dia adalah jasa titip. Ya, jasa titip. Dan ketika ada selisih harga yang didapatkan oleh pihak ini, kalau kita yang langsung beli misalnya harganya sekian, kalau dia yang beli dulu, dia yang beli, maka harganya lebih murah, maka harga yang kita bayar adalah harga yang dia belikan tersebut, bukan harga yang kita tahu, tapi harga yang dia belikan. Karena itu adalah amanah kepada dia untuk membelikan kita barang dan mengantarnya ke rumah kita. Nah, tapi kalau pre-order misalnya nanti dia pesan, setelah kita memesan, kita bayar setengah, tapi dia yang bayar full dulu ke penjualnya. Misalnya dia bayar full dulu ke penjualnya, baru dikirim ke Indonesia, nanti sampai di rumah baru kita bayar sisanya. Maksudnya ini saya transaksi sama company. Saya mau beli busur ini, pesan dengan harga yang seperti ini. Saya kirim memangnya setengah. Baru nanti sampai baru lunasi. Beda lagi dengan yang tadi ya? Iya, beda yang tadi. Ini masalah yang baru lagi. Perantara tadi yang kita maksudkan. Iya, perantara. Sini saya mau beli dengan penjual, tapi barangnya belum dia memiliki sistem produk. Oh iya. Produk. Nanti saya jelaskan kerjaan seperti ini, unsur seperti ini, baru dipesan. Iya. Baru dipesan, tapi saya bayar setengah nih. Nanti sampai barangnya baru dibayar dulu. Iya. Dan ini barangnya maksudnya sudah ditentukan ya, dari tempat fulan, dari toko ini, belikan saya dari toko ini. Iya. Sudah ditentukan bilang dari toko ini. Iya, dari toko itu. Terus dengan harga yang sama dengan di toko tersebut. Iya. Dengan harga yang sama. Iya. Itu tadi ya, artinya jasa titip ya. Dia yang dia belikan dulu, kemudian dia juga yang mengantarnya nanti ke kita, dia yang mengirimnya ke kita. Iya, jasa titip. Dan jasa titip boleh dibayar semuanya terlebih dahulu, boleh juga sebagiannya kita bayar terlebih dahulu, boleh juga kita tidak membayar sama sekali. Iya. Ini kalau misalnya jasa titip, artinya tinggal dia dia ke toko tersebut, dia beli barangnya, kemudian dia suruh untuk dikirim ke alamat kita. Iya. Jadi memang mirip-mirip semua ya dengan jual beli salam. Ya, kalau jual beli salam ini sudah tidak masuk jual beli salam karena barangnya sudah ditentukan dari toko fulan. Iya, dari toko fulan. Ya, jadi kita sebenarnya bukan melakukan akad jual beli dengan dia. Jadi si perantara ini dia tidak boleh menaikkan harganya, tapi dia memberitahukan kepada kita sesuai dengan harga barang yang tertera tersebut. Nah, karena dia cuma sekedar jasa titip saja. Nah, iya boleh. Iya. Iya, silakan. Ya. Menggunakan apa?
aplikasi. Misalnya Shopee. Iya. 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 Iya, rekening bersama, tertahan di rekening bersama. Ya seperti Shopee misalnya. Iya. Iya, jadi Shopee itu bukan dropshipper. Iya, si Shopee ini bukan dropshipper. Dia menghubungkan antara pembeli dengan penjual. Iya. Iya. Iya, penyedia rekening bersama. Iya. Kemudian orang yang menjual barang di dalam itu dropshipper. Iya. Iya. Baik. Iya. Jadi orang yang menjual di situ tidak semuanya dia memiliki barangnya. Iya. Kebanyakan mereka adalah dropshipper. Iya. Baik. Masyaallah. Iya. Baik. Perlu diolah dulu ini. Ya, perlu diolah dulu. Perlu diolah dulu baru dijawab. Iya. Baik. Jadi yang jadi masalah karena tidak semua orang yang menjual di situ dia betul-betul penjualnya ya. Ya banyak yang cuma mengambil katalog dari orang lain baru dia tampilkan di situ. Dropshipper. Taib. Iya. Taib. Iya, saya olah dulu ya baru saya jawab nanti insyaallah. Taib, kita cukupkan ya karena sudah masuk waktu. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.